Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita selaku hambanya, dan tak lupa kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Hajah Indah Nur Supriyana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial, dan yang saya banggakan teman-teman kelas matematika 4A. Nah, selanjutnya saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Lutfi Abdul Latif dengan NIM 1908-105-004. Yang kedua ada Nadia Nur Amalia dengan NIM 1908-105-015. Dan yang ketiga ada Siti Musyaropah dengan NIM 1908-105-017. Dan yang terakhir ada Sohifah dengan NIM 1908-105-00023. Nah, pembahasan kali ini kelompok kami akan mencoba membahas penerapan persamaan diferensial order 2. Nah, adapun submateri yang kelompok kami akan bahas yaitu yang pertama ada sistem gerak, yang kedua ada sistem gerak beban tak teredam, yang ketiga ada sistem gerak bebas teredam, dan yang terakhir ada rangkaian listrik. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke materi yang pertama, yaitu sistem gerak, yang akan disampaikan oleh saudari Siti Musyaropah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan materi penerapan persamaan diferensial homogen orde 2 dalam sistem gerak. Di sini sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sistem gerak. Sistem gerak dapat kita ilustrasikan seperti pada gambar di PowerPoint, yaitu benda bermassa M yang tergantung pada suatu pegas. Nah, pemodelan dari sistem gerak pada gambar yang tadi didasarkan pada hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikali A, dengan F merupakan gaya yang bekerja pada benda, dan M merupakan massa benda, dan A merupakan percepatan gerak benda. Kemudian gaya-gaya pada benda yang tergantung pada pegas, yang pertama yaitu kita sebut sebagai berat benda, dirumuskan dengan Fg sama dengan M dikali G. Dan Fg merupakan gaya tarik gravitasi benda, M merupakan massa benda, dan G merupakan gaya gravitasi. Arah gaya ini ke bawah karena pengaruh pada gravitasi. Kemudian yang kedua yaitu Fd sama dengan negatif D dikali dy per dt, dengan Fd merupakan gaya redam dengan arah gaya yang berlawanan dengan jarak benda, D merupakan konstanta rendaman, dan dy per dt merupakan kecepatan benda. Jika nilai D lebih dari 0, maka disebut sistem teredam atau damped system. Dan jika D kurang dari 0, maka sistem tersebut merupakan sistem tak teredam atau undamped system. Kemudian gaya pada benda yang tergantung pada pegas yang ketiga yaitu Fs sama dengan negatif K dikali Y ditambah delta L. Dengan Fs merupakan gaya pegas, K merupakan konstanta pegas, Y merupakan posisi benda, dan delta L merupakan perubahan panjang pegas. Arah gaya pegas ini bisa ke atas dan bisa ke bawah. Jika pegas ditarik, Fs negatif, arah gaya ke atas. Dan jika pegas ditekan, Fs positif, maka arah gaya akan ke bawah. Di sini ada Fe sama dengan F dikali T, dengan keterangan Fe merupakan gaya eksternal atau arah gaya yang dapat ke atas dan dapat ke bawah.
Nah, berdasarkan hukum Newton kedua yang tadi, maka F sama dengan M dikali A. Dengan F merupakan gaya-gaya yang bekerja pada benda, dan A merupakan turunan kedua D kuadrat Y dibagi DT kuadrat merupakan percepatan benda. Sehingga Fg ditambah Fs ditambah Fd ditambah Fe merupakan M dikali D kuadrat Y dibagi DT kuadrat, atau M dikali G ditambah dalam kurung negatif K dikali Y ditambah delta L dikurangi D dikali dy per dt ditambah Ft sama dengan M dikali D kuadrat Y dibagi dt kuadrat. Untuk sistem dalam kesetimbangan, M dikali G sama dengan K dikali delta, sehingga persamaannya menjadi negatif K dikali Y dikurangi negatif D dikurangi D dikali dy per dt ditambah Ft sama dengan M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat, atau Ft sama dengan M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah D dikali dy per dt ditambah K dikali Y. Nah, dari model persamaan yang terakhir menghasilkan persamaan diferensial order 2. Persamaan diferensial order 2 yang tadi menggambarkan sistem gerak benda pada pegas. Jika Ft sama dengan 0 atau tanpa gaya eksternal, maka sistem disebut sistem gerak bebas atau unforced. Jika Ft tidak sama dengan 0, maka disebut sistem gerak paksa atau forced. Dan jika D sama dengan 0, maka sistem disebut sistem tak teredam atau undamped. Dan yang terakhir, jika D lebih dari 0, maka sistem disebut sistem teredam atau damped. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari Siti Musyaropah yang telah memaparkan mengenai sistem gerak. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu sistem gerak bebas tak teredam yang akan dibahas oleh saudari Nadia Nur Amalia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada saudara Lutfi Abdul Latif yang telah mempersilahkan saya. Saya Nadia Nur Amalia akan memberikan contoh dari sistem gerak bebas tak teredam atau Ft sama dengan 0, D sama dengan 0. Model sistem gerak harmonik tak teredam ini yaitu model matematikanya M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah KY sama dengan 0. Gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Jika persamaan dibagi dengan M, maka persamaan diferensialnya akan menjadi D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan K per M Y sama dengan 0. Sehingga D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah omega 0 Y sama dengan 0. Omega 0 sama dengan akar K per M. Persamaan karakteristik persamaan diferensial di atas yaitu R kuadrat ditambah omega 0 kuadrat sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R12 sama dengan plus minus I omega 0. Sehingga untuk penyelesaian umum persamaan diferensial yang menggambarkan gerak benda tadi yaitu Y dalam kurung T sama dengan C1 cos omega 0T ditambah C2 sin omega 0T. Jika persamaan dikali dan dibagi dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat, maka YT sama dengan akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dalam kurung C1 per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat cos omega 0T ditambah C2 per akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat sin omega 0T. Jika didefinisikan, R sama dengan dalam akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat cos theta sama dengan C1
dibagi dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Sin theta sama dengan C2 dibagi akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Maka persamaannya menjadi YT sama dengan R dalam kurung cos theta dikali cos omega 0T ditambah sin theta dikali sin omega 0T, atau YT sama dengan R cos dalam kurung omega 0T dikurangi theta. Dengan R disebut amplitude sistem gerak harmonik, theta disebut sudut fasa, dan omega 0 disebut frekuensi. Dengan frekuensinya akar dari K per M. Jika satu siklus gerak harmonik yang terjadi digambarkan dalam unit waktu 2P, maka frekuensi didefinisikan menjadi F sama dengan omega 0 dibagi 2Pi aksen. Maka periode gerak harmonik T sama dengan 1 per F sama dengan 2V per omega 0 sama dengan 2V akar M per K. Untuk gambar, di sini ada ilustrasi gerak harmonik dari YT sama dengan R cos dalam kurung omega 0T dikurangi theta, dan sebelahnya itu ilustrasi hubungan C1, C2, R, dan theta. Contoh kasus dari sistem gerak bebas tak teredam. Sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada pegas. Jika massa bendanya M sama dengan 1/4 kg dan konstanta pegas K sama dengan 16 Newton per meter, redaman sama dengan 0, pegas saat tertarik benda bertambah panjang 1 meter dan mulai bergerak ke atas dengan kecepatan 8 meter per detik. Sistem ini tidak diberi gaya luar. Tentukan A. Model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada pegas pada contoh kasus di atas, dan B. Tentukan persamaan gerak bendanya. Untuk penyelesaian A, kita tentukan model matematika persamaan sistem gerak pada pegas, yaitu M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah D dikali DY per DT ditambah KY sama dengan FT. Diketahui tadi pada kasusnya redamannya sama dengan 0, gaya luarnya tidak ada atau sama dengan 0, massanya 1/4 kg, dan konstanta pegasnya 16 Newton per meter. Sehingga modelnya didapat, kita masukkan yang diketahui tadi ke dalam model matematika di atas. M masanya 1/4 dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah K-nya itu 16 dan Y dikali Y sama dengan FT-nya itu 0. Dengan kondisi awal, posisi awal benda Y0 sama dengan 1 dan kecepatan awal bendanya DY per DT dalam kurung 0 sama dengan min 8. Untuk yang B, persamaan gerak benda itu didapat dari menyelesaikan model persamaan yang di A tadi. Modelnya yaitu kan 1/4 dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 16Y sama dengan 0. Menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 64Y sama dengan 0. Sehingga didapat Y0 sama dengan 0,1 DY per DT dalam kurung 0 sama dengan min 8. Penyelesaiannya adalah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas, yaitu R kuadrat ditambah 64 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya R sama dengan plus minus I8. Dan solusi umum persamaan diferensialnya yaitu Y0 sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Dengan memasukkan syarat kondisi awal, maka Y0 sama dengan C1 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 8, C2 sama dengan min 8. Sehingga C2-nya min 8 dibagi 8 sama dengan min 1. Sehingga persamaan gerak bendanya yaitu YT sama dengan cos 8T min sin 8T. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari Nadia Nur Amalia yang telah memaparkan sistem gerak bebas tak teredam.
Nah, pembahasan selanjutnya adalah sistem gerak bebas teredam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, sistem gerak bebas teredam memiliki model sebagai berikut. Nah, modelnya adalah M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah D dikali DY per DT ditambah K dikali Y sama dengan 0. Nah, persamaan gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan PD di atas. Untuk mengilustrasikan gerak benda pada sistem pegas bebas teredam akan diuraikan pada 3 kasus, yaitu sistem teredam kurang under damped, sistem teredam kritis critically damped, dan sistem teredam lebih over damped, di mana masing-masing ditentukan dari nilai diskriminan, yaitu D kuadrat dikurangi 4M dikali K. Nah, persamaan karakteristik dari model sistem gerak benda bebas teredam adalah M dikali R kuadrat ditambah D dikali R ditambah K sama dengan 0. Sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R1 2 sama dengan min D plus minus akar dari D kuadrat min 4MK per 2 kali M. Nah, adapun saya di sini akan mencoba membahas hanya satu saja, yaitu mengenai sistem teredam lebih atau over damped. Selanjutnya, sistem teredam lebih atau over damped memiliki artinya adalah D kuadrat lebih dari 4 dikali M dikali K. Nah, pada sistem teredam D kuadrat lebih dari 4MK, sehingga akar persamaan karakteristiknya adalah R1 2 sama dengan min D plus minus akar D kuadrat min 4MK per 2M. Solusi umum persamaan gerak pada sistem teredam lebih adalah YT sama dengan C1 dikali E pangkat R1T ditambah C2 dikali E R2 dikali T. Pada kenyataannya, nilai R12 kurang dari 0, sehingga T tak terhingga, maka YT kurang dari min sama dengan 0. Jika YT kita turunkan, yaitu maka Y aksen T sama dengan C1 kali R1 dikali E dikali R1 kali T ditambah C2 dikali R2 dikali E pangkat R2 kali T. Atau jika disederhanakan menjadi Y aksen T sama dengan E pangkat R1 dikali T dalam kurung C1 dikali R1 ditambah C2 kali R2 kali E pangkat R2 min R1 T kurung tutup. Maka Y aksen T sama dengan 0 hanya jika C1 kali R1 ditambah C2 R2 kali E pangkat R2 min R1 dikali T sama dengan 0. Jadi secara umum, gerak pada pegas pada sistem teredam lebih mempunyai perilaku yang sama dengan sistem teredam kritis, yaitu T mendekati tak terhingga, maka YT sama dengan 0. Dan hanya memiliki satu titik puncak maksimum dan minimum pada T lebih dari 0. Nah, contoh kasus pengaruh peredam. Nah, sebuah sistem gerak benda pada pegas dengan peredam dimodelkan oleh persamaan berikut, yaitu persamaannya adalah D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah D dikali DY per DT ditambah Y sama dengan 0. Nah, dengan ketentuan dengan syarat awal Y 0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah jika D sama dengan 1, 2, dan 4, tentukan persamaan gerak benda dan bagaimana pengaruh perubahan nilai konstanta peredam D pada gerak benda.
penyelesaiannya, yang kita mencari dulu persamaan karakteristik. Nah, jadi persamaan karakteristik dari model persamaan sistem adalah R kuadrat ditambah D dikali R ditambah 1 sama dengan 0. Nah, adapun akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R1 2 sama dengan min D plus minus akar D kuadrat min 4/2. Nah, yang pertama kita jawab dulu jika D sama dengan 1. Maka D kuadrat min 4 kurang dari 0. Disebut sistem teredam kurang. Nah, akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R1 2 sama dengan min setengah plus minus I dikali akar 3/2. Solusi umum persamaan gerak benda ini adalah Y sama dengan E pangkat min D per 2M dikali T kurung buka A cos beta dikali T ditambah B sin beta dikali T kurung tutup. Nah, atau jika kita ubah lagi ke bentuk yang sederhana, yaitu menjadi Y sama dengan E pangkat min setengah T kurung buka A dikali cos akar 3/2 T ditambah B sin akar 3/2 T. Nah, substitusikan syarat awal yaitu Y 0 sama dengan 1, sehingga didapatkan Y sama dengan E pangkat min setengah dikali 0 kurung buka A dikali cos akar 3/2, T-nya diganti menjadi 0 ditambah B dikali sin akar 3/2 dikali 0 kurung tutup. Nah, sehingga yang Y-nya kita ganti menjadi 1, sehingga 1 sama dengan A dikali cos 0. Cos 0 itu 1, berarti 1 sama dengan A kali 1, sehingga nilai A didapat yaitu A sama dengan 1. Selanjutnya yaitu kita mensubstitusi Y aksen sama dengan Y aksen 0 sama dengan 0, sehingga didapatkan langkah pertama kita adalah menurunkan Y tadi, sehingga turunannya adalah Y aksen 0 sama dengan Y aksen sama dengan min setengah dikali E min setengah pangkat min setengah T kurung buka A cos akar 3/2 dikali T ditambah B sin akar 3/2 dikali T kurung tutup ditambah E pangkat min setengah T dikali min A akar 3/2 dikali sin akar 3/2 dikali T ditambah B dikali akar 3/2 dikali cos akar 3/2 dikali T. Nah, karena diketahui Y aksen 0 sama dengan 0, maka Y aksen 0 kita ganti menjadi 0, dan T-nya kita ganti menjadi 0, sehingga menjadi 0 sama dengan min setengah dikali A dikali cos 0 kurung tutup ditambah B dikali akar 3/2 dikali cos 0 kurung tutup. Nah, karena cos 0 itu bernilai 1, maka 0 sama dengan min setengah dikali A ditambah B dikali akar 3/2. Jadi nilai B adalah 1 per akar 3. Nah, maka solusi khusus gerak benda sistem teredam kurang ini adalah Y sama dengan E pangkat min setengah kali T kurung buka cos akar 3/2 dikali T ditambah 1 per akar 3 sin akar 3/2 dikali T. Nah, kita ini tuh nilai
A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 per akar 3 itu disubstitusikan. Nah, maka jika kita ingin menggunakan bentuk lain yaitu bentuk sinus atau kosinus, maka menjadi Y sama dengan 2 per akar 3 dikali E pangkat min setengah T kurung buka cos akar 3 per 2 T min pi per 6 kurung tutup. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal nomor B, yaitu jika D sama dengan 2, maka D kuadrat kurangi 4 kurang dari 0 disebut sistem teredam kritis. Nah, akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R12 sama dengan negatif 1. Jadi, R1-nya sama dengan negatif 1 dan R2-nya juga sama dengan negatif 1. Nah, adapun solusi umum dari persamaan gerak benda tersebut adalah Y sama dengan C1 ditambah C2 dikali T dikali E pangkat negatif T. Nah, karena kita mempunyai syarat awal Y sama dengan Y0 sama dengan 1, sehingga didapatkan menjadi Y0 sama dengan C1 ditambah C2 dikali 0 dikali E pangkat negatif 0. Nah, T-nya itu diganti menjadi 0. Nah, adapun Y0-nya diganti menjadi 1, sehingga C1 sama dengan 1. Nah, kita substitusikan juga syarat awal yang kedua, yaitu Y aksen 0 sama dengan 0. Didapatkan, kita turunkan Y-nya terlebih dahulu. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan C2 dikali E pangkat negatif T dikurangi C1 ditambah C2 dikali T kurung tutup dikali E pangkat min T. Nah, sehingga jika kita mensubstitusi Y aksen sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 0, maka Y aksen 0 sama dengan C1 dikali E pangkat negatif 0 dikurangi C1 ditambah C2 dikali 0 kurung tutup E dikali E pangkat negatif 0. Nah, karena kita sudah mengetahui C1 bernilai 1, maka C2 min C1 sama dengan 0, maka sama saja dengan C2 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti nilai C2 adalah 1. C2 sama dengan 1. Nah, maka solusi khusus gerak benda sistem teredam kritis ini adalah Y sama dengan kurung buka 1 ditambah T kurung tutup dikali E pangkat negatif T. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu jika D sama dengan 4, maka D kuadrat kurangi 4 kurang dari 0 disebut sistem teredam lebih. Nah, akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R12 sama dengan min D plus minus akar D kuadrat min 4 per 2, atau jika disederhanakan menjadi R12 sama dengan min 2 plus minus akar 3, yang berarti R1-nya adalah min 2 plus akar 3 dan R2-nya adalah min 2 negatif akar 3. Nah, solusi umum persamaan gerak benda ini adalah YT sama dengan C1 dikali E pangkat R2 dikali T ditambah C2 dikali E pangkat R2 dikali T. Nah, adapun jika kita substitusi nilai R1 dan R2, maka menjadi YT sama dengan C1 dikali E pangkat min 2 plus akar 3 dikali T ditambah C2 dikali E pangkat min 2 min akar 3 dikali T. Nah, kita substitusikan syarat awal, yaitu seperti biasa Y0 sama dengan 1. Didapatkan menjadi Y0 sama dengan C1 dikali E pangkat min 2 tambah akar 3 dikurung dikali 0 ditambah C2 dikali E pangkat min 2
kurangi akar 3 kurung tutup dikali 0. Nah, sehingga C1 ditambah C2 sama dengan 1. Nah, adapun nilai yang kedua adalah substitusikan Y aksen 0 sama dengan 0. Sehingga didapatkan Y aksen 0 sama dengan C1 dikali R1 dikali E pangkat R1 dikali 0 ditambah C2 dikali R2 dikali E pangkat R2 dikali 0. Sehingga 0 sama dengan C1 dikali min 2 plus akar 3 ditambah C2 min 2 kurangi akar 3 kurung tutup. Nah, dari dua persamaan konstanta tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu 1 sama C1 tambah C2 sama dengan 1, dan yang kedua C1 dikali min 2 plus akar 3 ditambah C2 dikurung buka min 2 min akar 3 kurung tutup sama dengan 0. Diperoleh C1 sama dengan 2 plus akar 3 per 2 akar 3, dan C2 nya adalah min 2 tambah akar 3 per 2 akar 3. Maka solusi khusus gerak benda sistem teredam lebih ini adalah Y, kita substitusikan C1 dan C2 ya. Jadi Y sama dengan 2 ditambah akar 3 per 2 akar 3 dikali E pangkat min 2 plus akar 3 kurung tutup T ditambah min 2 plus akar 3 per 2 akar 3 dikali E pangkat min 2 min akar 3 kali kurung tutup kali T. Nah, adapun pertanyaan kedua yaitu pengaruh konstanta teredam D pada sistem gerak benda dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama, D sama dengan 1, maka gerak benda YT mendekati 0 menurut fungsi E pangkat min 0,5 T. Nah, yang kedua, D sama dengan 2, maka gerak benda YT mendekati 0 menurut fungsi E pangkat negatif T. Serta yang ketiga yaitu D sama dengan 4, maka gerak benda YT mendekati 0 menurut fungsi E pangkat min 2 min akar 3 kurung tutup T sama dengan E pangkat min 0,3 T. Nah, jika kita lihat pada gambar tersebut, maka disimpulkan bahwa pada D sama dengan 2 teredam kritis, gerak benda paling cepat ke posisi setimbang yaitu YT sama dengan 0. Sedangkan paling lama adalah pada D sama dengan 4 teredam lebih. Nah, gambar tersebut bisa kita lihat seperti yang ada pada grafik tersebut. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai sistem teredam yang berkaitan dengan persamaan diferensial. Selanjutnya, pemaparan terakhir akan disampaikan oleh saudari Sohifah tentang rangkaian listrik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Materi selanjutnya yaitu penerapan persamaan diferensial orde 2 dalam rangkaian listrik. Di sini, hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu melalui arus listrik dan dengan mengubah medan listrik. Nah, dengan demikian, hukum Ampere ini menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya, yaitu perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri seperti pada gambar yang di pojok dengan sumber baterai E-volt dan dengan hukum tegangan Kirchhoff didapatkan model persamaannya yaitu VL ditambah VC sama dengan E.
dengan VL merupakan tegangan pada induktor L, yaitu L sama dengan L dI per dt, dan dengan VC merupakan tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral I dt. Baik, dapat kita ketahui bahwa I dq per dt dengan Q merupakan muatan dalam kolom, sehingga persamaannya dapat kita tuliskan L di per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Nah, untuk menghilangkan tanda integralnya, maka persamaan tersebut akan kita diferensialkan menjadi L d per dt dikali di per dt ditambah 1 per C integral d per dt I dt sama dengan d per dt dikali E, sehingga menjadi L turunan kedua d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C I ditambah d per dt dikali E. Kemudian jika dinyatakan dalam muatan QT menjadi L di per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Kemudian L d per dt dalam kurung dq per dt ditambah 1 per C integral dq per dt dikali dt sama dengan E, sehingga menjadi L turunan kedua d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Baik, jika sumber baterainya 0 atau E sama dengan 0, maka model persamaan rangkaian yang tadi dapat kita nyatakan sebagai L turunan kedua d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C I sama dengan 0, atau d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C kali I sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial homogen orde 2 yang tadi dapat kita selesaikan dengan yang pertama kita tentukan persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah 1 per CL sama dengan 0. Nah, dari persamaan karakteristik yang tadi kita tentukan akar-akar persamaan karakteristiknya, yaitu R1, R2 sama dengan plus minus I dikali akar 1 per CL, sehingga penyelesaian umum persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat A pangkat alfa ditambah I kali beta dikali X ditambah C2E pangkat alfa dikurangi I kali beta dikali X sama dengan A dikali E pangkat AX cos BX ditambah B dikali E pangkat AX sin DX, dengan C1, C2, A dan B merupakan konstanta dan R merupakan alfa plus minus I dikali beta. Maka persamaannya menjadi YT sama dengan A cos akar 1 per CL ditambah 1 per CL dikali T ditambah B sin akar 1 per CL dikali T. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal. Di sini sudah ada contoh soal. Tentukan kuat arus IT pada rangkaian LC jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad, dan E sama dengan 0 volt. Dari pembahasan kita sebelumnya, kita dapat menentukan persamaannya sebagai berikut. D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 25I sama dengan 0. Nah, nilai 25I ini didapatkan dari 1 per CL, sehingga 1 dibagi 10 dikali 0,004 hasilnya 25. Sehingga persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas tadi yaitu R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya R1 sama dengan 5 dan R2 sama dengan 5, sehingga penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu IT sama dengan A cos 5T ditambah B sin 5T.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy nice day teman-teman. See you next time.